Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sidang sholat Isya Tarawih wal Witir rahimakumullah. Mohon izin perkenankanlah kami akan sampaikan beberapa informasi berkenaan dengan pelaksanaan sholat tarawih pada malam hari ini. Senin 13 Ramadan 2 Maret 2026. Yang bertindak atau tugas selaku imam sholat tarawih adalah Bapak Dr. Andes Kuswan. Kemudian kultum Bapak Dr. Andes Haji Saluridani. Bila oleh Bapak Bahariawan. Kemudian perolehan infak Ramadan 1447 Hijriah hingga malam ke-12 Ahad 1 Februari 2026. Bapak-bapak mendapatkan infak Rp290.000, ibu-ibu mendapatkan Rp150.000, sehingga jumlah tadi malam Rp440.000. Total sementara hingga malam ke-12 sebesar Rp6.150.000. Kami ulangi, Rp6.150.000. Kemudian informasi berkenaan dengan pembangunan rumah tahfiz atau rumah Al-Quran sampai dengan hari Senin tanggal 2 Maret 2026. Donasi yang terkumpul uang tunai sebesar 52 juta. Kemudian 190 sak semen, 2 mobil batu pondasi, 7 mobil pasir, dan 1 truk batu split. Donatur hari ini yang masuk, dan ini menjadi perhatian untuk kita semua, sama-sama beliau menginginkan, mengharapkan doa dari kita semua untuk donatur atau yang dihadiahkan kepada keluarganya. Yang pertama dari Kun Maritim Puryaninggar yang pahalanya untuk almarhum Ibu Hajah Rumyati binti Dirjo Siswoyo sebesar Rp500.000. Dari Hajah Maria Ulfa Rp250.000. Di atas namakan almarhum Bapak Sundusin bin Muhammad Basri Rp500.000. Kemudian yang keempat almarhumah Ibu Eni Kusniani binti Ahmad Subeki Rp500.000. Itu pada Bapak Ibu jamaah, malah kita sama-sama mendoakan kepada beliau lahir batin ikhlas, mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya, menerima semua amal ibadahnya, mengampuni segala khilaf dan dosanya. Kita bacakan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang bisa kami sampaikan informasi pada malam hari ini. Dan kepada Bapak Dr. Andes Haji Saluridani kami silakan untuk menyampaikan kultumnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, tidak usah Bu ya. Kemarin apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sodaka wa'dah, wa nasara 'abdah, ajjalundahu wa hazlamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, di mahal yang penuh barokah ini dan tiada bosan-bosannya, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah sampai malam hari ini kita semua masih berkesehatan, kekuatan, kemampuan dan kemampuan sehingga dapat hadir kata mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan tarawih berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah dari junjungan kita, kekasih kita, manusia paling mulia di bumi ini, panutan orang beriman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja keluarga mulia, para sahabat agung, dan kita sampai sampai akhir zaman. Bapak Ibu hormati, alhamdulillah sampai malam ini kita sudah menginjak malam yang 13. Malam yang ke-13. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang lalu ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kita tahu semua bahwa Allah itu Maha Pengasih, tidak pernah berdikasih. Allah itu Maha Penyayang bagi siapa yang dikehendakinya. Oleh karena itu, saya anjurkan kita semua untuk mencari bekal sebanyak mungkin, mencari bekal sebanyak-banyaknya. Bekal itu bukan saja kepangkatan, bukan saja jabatan, bukan harta yang berlimpah, tapi sebagai bekal untuk adalah takwa Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbakum innahu atqakum kata Allah. Bapak Ibu hormati, orang yang mengejar takwa pada dasarnya dilandasi dua alternatif. Yang pertama karena mencari ridho Allah. Yang kedua karena semata-mata untuk mengejar surga yang merupakan amal baik yang terbanyak yang bisa masuk ke dalamnya. Dan ini sudah wajar. Kenapa kita kejar? Karena kalau kita tidak ke surga, otomatis kita ke neraka. Ada dua alternatif. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan meningkatkan keimanan ini, insya Allah Allah akan memberikan barokah dan derajat kita semua sehingga kita semua pada amal ini insya Allah akan ada dalam surga Jannatul Na'im amin rabbil alamin. Bapak sekalian, ada berita gembira dari Nabi. Kalau dulu-dulunya manusia rindu surga, dulu-dulunya mulia manusia rindu surga. Nah sekarang sebaliknya, surga rindu kepada manusia. Nah siapakah orang yang rindu surga itu? Orang yang rindu surga ada 4 macam golongan. Yang pertama, orang yang sering membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang suka memberi makan orang miskin. Yang ketiga, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, orang yang bisa menjaga lidahnya. Jadi ada 4 golongan yang insya Allah sangat dirindukan oleh surga. Kalau kita berbicara masalah Al-Quran, kelihatannya gampang baca Al-Quran. Padahal kalau berhidayah dari Allah untuk membaca sudah susah. Oleh karena kesempatan baik semacam ini, marilah kita sama-sama
untuk berusaha semaksimal mungkin untuk membaca, untuk menggali, memperdalam Al-Quran sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan kepada kita untuk meluruskan manusia, bukan membengkokkan manusia. Al-Quran berisi anjuran dan larangan. Oleh karena kita upayakan kesempatan yang tinggal lebih kurang 17 hari ini kita manfaatkan untuk sering-sering membaca Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi kita semua. Dan Al-Quran ini sifatnya di mana saja akan pas. Baik dia malam hari, pagi hari, sore hari, itu pas. Di hotel, di rumah, di sana negara, itu juga pastilah keistimewaan. Oleh karena itu, sebaiknya adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karena itu, kalau seandainya kita belum pas membacanya, terus saja kita belajar terus sampai kita bisa, jangan bosan-bosan. Karena kata kemarin itu sudah bilang, kalau kita dalam berbaca-baca, insya Allah 2 pahalanya. Ya kan Bu? Kalau kita lancar, insya Allah 1 tapi mantap gitu Bu. Nah sekarang misalnya ada urusan hampir hatam ya beberapa. Saya kadang malam tahun ini saya nggak bisa ikut ada urusan di Pak Ruslan. Kenapa? Karena saya sudah setengah 10 belum. Tak ada urusan jam 10 baru selesai. Kalau pagi sampai jam 9 dan 6.30 juga sudah ngantuk. Jadi kondisi saya barangkali sudah berkurang dibanding tahun yang sebelumnya. Padahal sebelumnya saya tidak pernah ikut selalu ada urusan. Bahkan di mana pengajian bisa ikut. Misalnya beberapa hari lalu sedang Pak Ustadz dulu itu sholat subuh di Masjid Al-Furqan. Itu orang situ bukan. Jam subuh sampai berangkat Al-Furqan untuk apa? Ikut pengajian di Al-Furqan tiap hari Sabtu. Bu, lu masih gagal, masih semangat. Kan saya udah 70 ke atas bisa aja. Alhamdulillah masih bisa ikut berjamaah masjid dan kita cintai. Oleh karena itu sekalian kita harapkan bulan suci ini tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Kita masuk Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang memberi orang miskin. Kita jangan segan-segan untuk bersedekah. Apalagi memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Itu pahala sama dengan yang kita berpuasa. Tidak ukuran sedikitpun. Oleh karena itu, kalau kita memberi bentuk orang puasa, pahalanya akan sama dengan orang yang berpuasa tadi. Jadi kesempatan emas ini jangan kita lewatkan. Bahkan usahakan bulan ini kita harus berdermawan, baik sedekah, baik berinfak, baik nolong orang. Bahkan Bu, Umar bin Khattab itu kalau buka ngajak anak yatim buka bersama. Bahkan kalau saya terima cerita dari saya pulang dari Madinah, apa dia bilang? Itu benar-benar orang sekitar benar-benar sama kayak mobil cari penumpang itu kira-kira begitu. Orang benar-benar buat sedekah. Nah, yang ketiga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita bersyukur bahwasanya kita ini masih dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhannas. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini masih bisa berpuasa. Nah, puasa ini Bu, ada 3 macam. Ada puasa awal, ada puasa khusus, dan khusus lebih khusus lagi. Khusus apa? Orang yang puasa menjaga tidak makan, tidak minum, tidak kepada suami istri tiap hari. Itu puasa awal. Nah, kalau puasa khusus sudah di samping kita nggak makan, nggak minum, juga kita panca indah kita berpuasa. Jadi mata, tangan, kaki, telinga kita berpuasa. Jangan sampai mendengarkan atau melihat hal-hal yang sangat merugikan. Kenapa? Pahala tidak datang, tapi
puasa tidak batal, tapi pahalanya berkurang. Maka usahakan sesuai pahalanya berlimpah, pahalanya nambah mantap, ya, nambah hebat. Nah kita usahakan, kita jaga mulut kita dari hal-hal yang menggibah orang, menyakitkan orang dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, puasa khusus. Ini puasa di samping hati. Puasa ini puasa tingkat kecuali. Nah, kemudian sekalian, puasa ini beda dengan ibadah yang lain. Suatu ibadah yang tidak bisa dipamer-pamerkan. Kalau sholat, zakat, haji, itu bisa dipamer-pamerkan, bisa dilihat oleh orang. Jangan, kalau orang sholat bisa kelihatan, ini betul atau tidak. Dari takbir tasawuf salam itu kelihatan. Kalau orang zakat, dia bisa misalnya menurunkan hartanya menjadi foto atau sebagai untuk kampanye sebagainya, bisa dilihat orang. Pergi haji misalnya juga begitu. Beberapa haji misalnya sekampung dibawa ke bandara atau mengangkat. Pas pulang justru jemput. Besoknya ada haji bulan-bulan di Quran. Itu bisa dilihat. Tapi kalau puasa, dia ada yang tahu. Sayang Allah dan kita. Dia sudah membatalkan. Kalau kita kamar mandi saja bertemu kita minum langsung batal. Kita ada yang tahu, ya kan? Tapi insya Allah dengan kita seperti ini, kata Allah, puasa untuk aku akan membahasnya. Jadi nilai pahala ini betul-betul akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya mari kita jaga puasa ini dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, kita harus menjaga lidah kita. Lidah adalah pantai dari paling utama. Dengan lidah kita bisa berceramah, dengan lidah kita bisa melakukan sesuatu, dengan lidah kita bisa berperang, bisa ribut dan sebagainya. Oleh karena kita jaga lidah kita ini jangan sampai berbuat yang tidak. Ada pepatah itu lidah lebih kejam dari pisau. Nah, ini jadi kita harus jaga. Lidah kita jaga, mata kita jaga, sehingga betul-betul dalam Ramadan ini akan lebih baik atau dengan. Dan kita beranggapan bahwasanya kita belum tentu bisa puasa bulan tahun depan. Oleh karena kesempatan yang hari ini mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf jika kurangnya. Kita berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La Kayaknya agak sepi gitu. ilaha